Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Rozak. Oke, ini adalah kali perdana aku membuat konten seperti ini, yang mana di sini aku akan membagikan cerita kepada teman-teman semuanya. Cerita ini berjudul The Old Man in the Sea, atau kalau kita artikan Lelaki Tua dan Laut, yang mana cerita ini terbit pada tahun 1952, sebuah tulisan dari Ernest Hemingway. Beliau adalah salah satu penulis terbaik dan juga penulis hebat tentunya, karena banyaknya penghargaan yang dia dapat melalui tulisan-tulisannya. Salah satunya lewat karyanya yang ini yang menjadi karya terbaiknya. Oke, sebenarnya ini adalah cerita yang cukup panjang. Cuman di sini aku mencoba untuk menjadikan cerita ini jauh lebih pendek. Maka dari itu, aku sarankan juga kalian selain menonton video ini, kalian juga harus membacanya karena memang seru banget gitu. Maka dari itu aku sarankan kalian juga membacanya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini tentang laki-laki tua, sebut saja namanya Pak Santiago. Beliau ini adalah seorang pelaut dan juga bisa dikatakan seorang nelayan, karena Pak Santiago ini diceritakan di sini sebagai seorang laki-laki tua yang pergi ke laut untuk menangkap ikan. Dan juga Pak Santiago ini digambarkan sebagai laki-laki tua yang akrab dengan ketidakberuntungan. Nah, sehingga dari situ dia disebut sebagai atau diistilahkan sebagai Salao. Salao ini maksudnya yang paling yang paling sial di antara orang-orang sial. Maksudnya dialah yang paling sial gitu di antara orang-orang sial lainnya. Nah, betapa tidak, karena dia sudah 84 hari pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tidak ada satu ekor ikan pun yang dia dapat dari dia melaut. Selama 40 hari pertama, si Pak Santiago ini ditemani oleh anak laki-laki, sebut saja namanya Manolin. Jadi si Manolin ini bersama Pak Santiago ikut pergi ke laut untuk menangkap ikan selama 40 hari, di mana dia selalu membantu. Suara apa itu? Hal yang gak biasa aku kontrol. Oke. Selama 40 hari pertama dia ditemani oleh seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Manolin. Jadi si Manolin ini kerap kali membantu Pak Santiago untuk ikut di kapalnya untuk pergi ke laut menangkap ikan. Namun karena tak kunjung mendapat ikan, jadi si orang tua Manolin ini menyuruh anaknya si Manolin ini untuk ikut di kapal lain yang jauh lebih beruntung. Tapi anak ini walaupun sudah ikut di kapal lain, dia tetap care, dia tetap peduli dengan si Pak Santiago ini, yang mana dia selalu membantu Pak Santiago ketika di daratan dengan kapal kosong miliknya. Tibanya di daratan, Pak Santiago selalu bersama Manolin atau anak laki-laki yang tadi. Pak Santiago ini selalu diejek oleh sebagian nelayan lainnya, tapi dia nggak pernah marah dan tetap santuy. Kembali ke Manolin, yang mana dia itu sudah nggak bisa ikut lagi lah ke kapalnya Pak Santiago karena alasan tadi, disuruh oleh orang tuanya untuk ikut kapal lain. Jadi dia selalu membantu Pak Santiago apa yang dia bisa lakukan atau apa yang dia bisa bantu. Seperti membelikan umpan, membelikan sarden, atau menemani obrolan seputar baseball, seputar mimpi-mimpinya dan lain-lain hal lah. Intinya karena dia nggak bisa ikut, jadi dia membantu apa yang dia bisa lakukan. Keesokan harinya, tepatnya di dini hari, dia bergegas untuk melakukan rutinitasnya, yaitu menangkap ikan di laut. Di sini Pak Santiago berangkat dan ditemani oleh Manolin hingga bibir pantai untuk membantu Pak Santiago. Kemudian setelah itu berangkatlah dia ke laut sendiri dengan mendayung kapalnya dan mengikuti arus yang tenang. Bagi Pak Santiago, laut itu sebagai lamar gitu. Nggak tahu ya nyebutnya gimana ya. Laut itu sebagai lamar karena apa? Yang dimana orang-orang Spanyol
menyebut seperti itu karena dia mencintainya namun juga mencaci makinya. Ini seperti kayak ngomong kepada perempuan. Jadi Pak Santiago ini menganggap laut itu sebagai perempuan gitu. Kemudian ketika dirasa sudah sampai di tempat yang cocok, Pak Santiago pun segera menaruh pancingnya di laut berharap ada ikan yang didapat gitu. Nah, di tengah laut Pak Santiago ditemani oleh ikan lumba-lumba, kemudian juga burung dan penyu hijau, yang mana penyu hijau ini mengingatkan akan masa lalu Pak Santiago yang mana dia pernah berada di kapal penyu. Kembali ke Pak Santiago yang sudah menaruh pancingnya, sudah lama menunggu, akhirnya pancingnya menegang. Itu menandakan bahwa pancingnya ditarik ikan yang sangat-sangat besar. Ikan itu adalah ikan marlin atau ikan todak. Besarnya kira-kira 1.500 pon. Nah, disinilah pengalaman dan juga kegigihan Pak Santiago diuji. Apakah dia bisa mendapatkan ikan yang besarnya 1.500 pon kira-kira. Di tengah-tengah perjuangannya itu dia selalu membayangkan, dia selalu berhalusinasi, dia selalu mengingat-ingat masa lalunya, yang mana membuat cerita ini jauh lebih seru. Makanya dari itu aku sarankan kalian untuk membaca ceritanya sendiri gitu sehabis nonton video ini kalau bisa. Bahkan seringkali dia membayangkan ada si anak laki-laki itu untuk ikut bersama dia karena dia ingin si anak laki-laki itu tahu kalau aku dapat ikan besar gitu. Jadi kayak dia membagikan dia ingin tahu lah, ingin si anak laki-laki itu tahu kalau ada ikan besar yang dia dapat, dan juga dia berharap anak laki-laki itu atau si Manolin ini bisa membantu Pak Santiago ini gitu. Dia terus berusaha untuk menarik pancingnya untuk mendapatkan ikan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang mana perjuangannya sampai melilitkan senarnya di punggungnya, sampai membuat tangannya berdarah-darah, sampai membuat matanya berkunang-kunang, sampai membuat dirinya lemas, bahkan sampai hampir saja kehabisan makanan. Nah, selama 2 hari lah baru bisa dia membawa naik ikannya gitu. Selama 2 hari, bayangkan selama 2 hari dia penuh berjuangan baru dia bisa menaikkan ikannya yang dia dapat selama 2 hari. Itu gila sih. Ketika ikan itu sampai di atas, dia langsung menusuk ikannya dengan alat bernama harpun, yang mana itu membuat ikan ini langsung tak berdaya dan berdarah-darah. Setelah ikan itu mati dan tak berdaya, karena saking besarnya ikan ini, jadi Pak Santiago tidak bisa membawa ikan ini untuk diangkat di atas kapalnya. Jadi dia diikat di samping kapalnya. Ikan ini diikat di samping kapalnya. Saking besarnya ini, bahkan lebih besar dari kapalnya. Dan setelah itu dia bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, karena dia menusuk ikan marlin itu dengan harpunnya yang menyebabkan ikannya berdarah, maka bekas-bekas darah ini diikuti oleh ikan hiu. Hiu ini adalah hiu mako gitu, yang mana hiu mako ini mencoba untuk memakan ikan marlin milik si Pak Santiago yang telah dia dapat tadi. Ikan hiu ini pun berhasil memakan ikan marlin milik Pak Santiago, yang mana itu membuat Pak Santiago marah gitu. Akhirnya Pak Santiago mencoba untuk membunuh ikan ini, dan kemudian ikan hiu itu pun terbunuh dengan memakan ikan marlin yang Pak Santiago dapatkan tadi. Dia dibunuh menggunakan kait dan juga tali yang tertinggal, dan dengan gagahnya Pak Santiago mengucapkan, seseorang itu bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan. Kemudian dia terus berlayar, karena tadi ikannya dimakan ikan hiu, maka bobotnya berkurang dan membuat kapalnya melaju lebih cepat. Setelah melanjutkan pelayarannya selama 2 jam, datang kembali ikan hiu sekop, 2 ekor, untuk menyerang atau memakan ikan marlin yang didapat oleh Pak Santiago ini. Kemudian ikan hiu itu berhasil memakan sebagian ikan marlin yang membuat Pak Santiago marah, sehingga Pak Santiago kembali membunuh ikan hiu itu. Setelah membunuh ikan hiu itu, dia melanjutkan perjalanannya lagi dan membuat kapalnya jauh lebih ringan lagi. Nah, kemudian habis itu datang lagi ikan hiu lain, datang lagi untuk menyerang
atau memakan ikan marlin yang didapat. Pak Santiago kembali lagi membunuh, berhasil lagi, jalan lagi, datang lagi segerombolan ikan hiu yang begitu banyak sampai memakan ikan marlin itu benar-benar habis gitu, sampai tinggal tulang aja gitu kan. Nah, si Pak Santiago ini sudah pasrah, sudah capek, sudah lelah. Oke, sekarang karena dia berhasil mengalahkan segerombolan hiu, namun dia juga kehilangan ikannya, yang mana ikannya tinggal tulang. Jadi dia telah kalah dan dia bersiap untuk menjalankan perahunya kembali untuk bergegas menuju pulang. Sekarang dia berlayar jauh lebih ringan, jauh lebih enteng lagi karena memang tidak ada beban yang dia bawa, cuman tulang-tulang saja gitu. Sesampainya di pesisir dia langsung turun, dia tanpa memikirkan apa-apa langsung pulang, langsung terkapar karena saking lelahnya. Keesokannya Manolin pun datang dan melihat Pak Santiago dalam keadaan tertidur dan juga dipenuhi luka-luka di tangannya, sehingga membuat Manolin ini menangis saking care-nya si Manolin ini. Di sisi lain, para nelayan mengelilingi kapal Pak Santiago untuk melihat rangka ikan yang kira-kira panjangnya itu 18 kaki, yang mana itu menunjukkan besar sekali. Kembali ke Manolin, si anak laki-laki ini, dia menyiapkan kopi sambil menangisi Pak Santiago. Kemudian Pak Santiago terbangun dari tidurnya, diminumlah kopi yang sudah disiapkan oleh Manolin. Kemudian si Pak Santiago tidur lagi, kemudian Manolin ini menemani tidurnya si Pak Santiago dengan mimpi-mimpi singa yang dia selalu impikan, singa-singa di Afrika, dan cerita pun berakhir. Jadi di sini aku cukup tertarik dengan si Manolin, yang mana si Manolin ini selalu menemani Pak Santiago walaupun dia tidak bisa ikut ke kapal, tapi dia tetap melakukan apa yang dia bisa bantu ke Pak Santiago. Betapa pedulinya dia dengan Pak Santiago, jadi ibarat Manolin ini sebagai support sistemnya lah gitu. Dan kemudian si Pak Santiago ini juga dia tidak menyerah, karena gini loh, bayangkan 84 hari dia nggak pernah dapat ikan, kemudian dia terus melakukan itu semua. Nah itu kan kayak kalian pasti merasa jenuh kan, sudah lama melakukan tapi tidak ada hasil. Nah, namun dia terus melakukan itu semua, yang mana itu menunjukkan bahwa dia tidak mudah menyerah, dan juga kegigihan dia dalam suatu dalam mendapatkan ikan marlin itu sendiri. Nah jadi kayak dia effortnya gede banget gitu. Ketika dia sudah dapat ikan besar nih, malah dimakan ikan hiu, itu kan kayak sedih banget ya. Maksudnya sudah dapat ikan besar, kemudian dia sudah senang, sudah berekspektasi bakal diapain ikan ini, kemudian diserang ikan hiu bahkan tinggal tulang tadinya. Itu membuatnya pasti sedih banget, yang mana dia ketika turun dia nggak mikir mau diapain lagi ikan itu gitu. Jadi kayak seketika ekspektasinya langsung hilang gitu, karena ya itu tadi, ketika sudah mendapatkan hal yang kita dapat, kemudian kita merasa bahwa kita bakal apain ya ini ya, kira-kira kita sudah bakal nge-planning atau ngerencanain itu, kemudian itu tiba-tiba saja gagal di tengah jalan kayak gitu. Itu kayak sedih banget. Cuman yang perlu diapresiasi itu perjuangan dari si Pak Santiago ini. Oke, cerita pun berakhir. Intinya kalian harus baca sih. Kalian harus baca karena memang seru banget gitu. Karena di sini keterbatasan aku dalam mendeskripsikan cerita ini atau menceritakan secara singkat cerita ini, maka dari itu aku sarankan kalian untuk membaca sendiri. Mungkin itu saja cerita dari Laki-Laki Tua dan Laut. Oke, itu aja video kali ini. Kritik dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.